Vaksin corona COVID-19 dari Sinovac Biotech Ltd akhirnya tiba di Indonesia. Dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, vaksin yang didatangkan dari Cina ini mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Minggu malam pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Saat ditemui usai acara Kadin Sumsel di Hotel Santika Premier, Senin siang, Ketua Kadin Indonesia sekaligus Wakil Satgas COVID-19 Pemulihan Ekonomi Rosan Australia menyambut baik kedatangan vaksin tersebut, walaupun distribusi vaksin baru akan dilakukan pada Januari 2021 setelah melalui proses BPOM. Adanya vaksin COVID-19 akan menambah keamanan, kepercayaan, dan mengurangi ketidakpastian yang selama ini ada. Vaksin ini bisa memberikan kepastian serta harapan mendorong sektor kesehatan akan menjadi lebih baik bersama-sama dengan sektor perekonomian. Kedatangan vaksin ini ke Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar bagi perekonomian yang sempat runtuh beberapa bulan lalu. Kedatangan vaksin ini bisa menjadi game changer di tahun 2021. Pertama adalah vaksin, yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun vaksin sudah datang, sepanjang tahun 2021, masyarakat harus tetap mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 2022 ini protokol kesehatan masih tetap berjalan. Pemulihan ekonomi secara full mungkin akan baru terjadi tahun 2022-2023. Gitu. Tapi kita lihat ya, ini kan trennya sudah membaik, dan itu ada satu hal yang positif yang menurut kita ya harus dijaga nih momentumnya udah ada dengan adanya vaksin, dengan adanya omnibus law, dengan adanya confidence masyarakat. Nah, itu. Sementara itu, Ketua Kadin Sumsel, Dodi Reza Alex Nurin, mengatakan pihaknya mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel. Pemulihan ekonomi secara instan itu dapat dilakukan dengan cara government mapping harus terserap 100%, stimulus fiskal harus digelontorkan, UMKM harus diberikan digitalisasi dan adaptasi untuk perkembangan selanjutnya, serta mendorong hilirisasi komoditas di Bumi Sriwijaya. Untuk hilirisasi sendiri dilakukan dengan peningkatan industri kelapa sawit. Pemulihan ekonomi yang pertama, government spending itu harus terserap 100%. Kedua, stimulus fiskal harus digelontorkan. Ketiga, UMKM diberikan digitalisasi dan juga adaptasi untuk perkembangan selanjutnya. Keempat, jangka menengah panjang, kita dorong hilirisasi komoditas. Suzan Oktaria, PAL TV.